Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Semoga kita diberi rezeki yang besar. Jangan lupa bismillah semuanya untuk keyakinan kita masing-masing nantinya untuk menjalankan usaha ikan hias ya, ikan hias kecil-kecilan. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya, pemilik Odi Farm House ya. Sebenarnya sih awalnya sih bukan farm, cuman hobi aja, hobi melihara ikan awalnya. Tapi karena teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang di Jakarta ya pada main, jadi ternyata mereka tertarik untuk mempromosikan. Ada yang beli, ada yang menjualnya sendiri, langsung ambil dari saya. Akhirnya saya juga berpikir, nah ini alhamdulillah ya bisa jadi usaha juga gitu sampai nanti kalau saya nggak kerja lagi. Kebetulan saya masih kerja di satu bidang interior, perusahaan interior. Jadi sekarang ini terbagi untuk melakukan pekerjaan rutin ya, baik itu pagi saya berangkat kerja, pulangnya saya malam, sekitar jam 9 malam saya pulang. Dan biasanya saya kasih makan itu malam juga, jam 10 saya kasih makan pakai senter atau lampu. Kebetulan ada lampu juga, lampu LED saya pasang 2 di sini, jadi lebih terang kondisi halamannya. Tetap saya pantau terus. Pagi saya kasih makan, utama sekitar jam 5 habis sholat subuh saya ngasih makan. Itu pertama itu adalah saya kasih cacing ya, cacing dulu, jadi nggak terlalu berat supaya suhu tubuh mereka juga stabil ya, sama seperti kita makan suhu tubuh kita stabil kan, pagi kan dingin itu. Dan ini juga baru saya sortir barusan tadi, semua saya bersihin kolamnya, kolam semua yang khusus untuk pembesaran itu saya sortir. Nah, inilah hasil sortirannya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, juga udah kecapean karena tadi saya baru pulang sekitar jam 12:30 ya, pulang dari kerjaan tadi. Saya istirahat dulu sebentar, sholat, baru saya lakukan sortir. Dan itu pelan-pelan, nggak bisa buru-buru sortirnya karena ikan ini gampang gampang stres, gampang cepat mati. Begitu diangkat sedikit aja langsung udah mangap dia tuh, diem aja. Jadi kayak seperti bercanda gitu. Tapi kalau kita masukin lagi ke air langsung dia hidup gitu, langsung jalan kembali, bergerak aktif lagi tuh. Nah ini sekarang tinggal saya kasih makan. Tadi habis saya bersihin kolam beton, akuarium betonnya saya habis bersihin semuanya kaca, karena ya lumut sih nggak ada, cuman debu debu yang dari kotoran ikannya sendiri nempel ke kaca gitu. Jadi nggak ada lumut, nggak ada nempel kaca di lumut itu, nggak ada. Karena selama kita tidak tidak terbuka terhadap matahari langsung, lumut itu nggak akan ada.
kita tutup pakai, saya tutup ya, aqua apa namanya, aquascape saya yang beton ini saya tutup pakai asbes atau genteng atau seng atau apalah, yang penting tidak membuat dia panasan atau terlalu open, terbuka terhadap matahari langsung gitu. Karena ikan ini tidak bisa langsung terhadap matahari, dia juga kayak seperti macam alergi juga gitu. Jadi pucat dia jadinya, warna pucat jadinya kalau langsung ke matahari. Makanya saya lihat di beberapa videonya Bang Tias itu yang dari Irian itu kebanyakan selama beliau nyelam melihat ikan rainbow yang ada di dalam air itu kebanyakan tuh mojok semuanya, menghindari dari matahari terbuka. Jadi di akar-akar, di akar-akar pohon atau akar serabut yang udah mati atau yang pohon-pohon udah mati itu mereka di bawah situ anteng gitu. Jadi nggak langsung. Dan saya belajar dari beberapa video yang saya tonton, baik dari Australia juga, Rainbow Australia, peternak Australinya, sama Irian yang lebih besar. Saya belajar karena iklimnya sama kayak kita, jadi maksudnya iklimnya itu Indonesia banget. Jadi saya ngikutin supaya Rainbow ini nggak stres, tidak gampang tidak gampang tidak mudah untuk ketakutan atau liar gitu. Gimana caranya supaya nggak dia anteng, tenang, sama kayak seperti di danau atau di kolam, baik itu Santania atau di Irian di Papua ya. Karena ikan ini anteng, tapi kalau udah saya lihat di video itu, kalau udah ada benda asing atau apa, itu dia langsung cepat sekali jalannya itu, geraknya itu kayak semacam gasing kita lempar, bukan gasing, piring atau lempengan yang kita lempar gitu, nggak bisa kita tangkap gitu, susah banget. Saya sendiri aja nangkap ini aja buat untuk pelanggan saya ini, saya harus pakai trik. Kalau enggak saya nggak akan dapat ikan ini untuk saya ambil sesuai dengan keinginan pelanggan saya ya gitu, maksudnya pembeli saya gitu. Karena ikan ini terlalu cepat, dan itu saya nggak mau ubek-ubek gitu loh, nangkapnya tuh yang gerosak-gerusuk, enggak gitu. Saya harus punya trik. Saya sekat, jadi 3 sekat saya buat dari aluminium. Nanti saya tunjukin, suatu saat saya akan tunjukin cara nangkapnya. Sekat mana yang nantinya yang diinginkan, saya nggak akan geser gitu, enggak, tapi saya dari atas jaring aluminium itu saya masukkan, jadi disekat gitu. Nah ini pompanya otomatis ya, kebetulan saya pakai pompa yang 40 watt ya, jadi otomatis. Karena kalau terus menerus ada waktunya juga kotoran itu akan balik naik lagi ke itu, muter gitu, maksudnya kayak gelombang gitu, jadinya dia akan nanti ngangkat yang tengah lagi gitu. Tapi sebenarnya sih bagus juga, nanti kotorannya akan pindah ke pinggiran semua kalau ada gelembung udaranya bulat gitu, istilahnya, gelombangnya tuh bulat gitu, dari dorongannya dari atas terus ke bawah gitu. Jadi kotorannya turun ke bawah begini, turun sampai ke pojok-pojok, ngumpul jadinya. Cuman bagusnya Rainbow ini tidak kotor, dia ikan yang tidak kotor terhadap baik itu makanan, kotorannya, atau yang bersifat ngacak-ngacak tanah atau apa gitu, tuh nggak ada seperti itu, bersih dia. Sampai sekarang saya juga ini akuarium kaca ini, saya tadi bersihin itu hanya kacanya dan
nyedot kotorannya itu halus-halus kayak debu, dan itu terikat karena saya pernah saya waktu itu memperlihatkan makanan ikan rainbow yang kualitasnya bintang 5 walaupun dia murah, yaitu Fengli. Jadi Fengli itu kotorannya tuh, karena Fengli itu kan terbuat dari udang ya, jadi kotorannya itu setelah mereka makan itu seperti debu berat gitu jatuh ke bawah, nggak ngambang-ngambang ke atas gitu, nggak keliling-keliling ke tengah-tengah sini tuh enggak. Jadi ini saya cuma hanya seperempat aja, seperduanya segini saya ganti airnya ini sampai sini dari tingginya nih. Ini tingginya nih, tingginya ini kan tinggi segini nih. Saya gantinya tuh cuma segini tuh. Ini segini air nih. Dari sini ke sini nih airnya. Saya ganti cuma segini aja. Jadi isi lagi karena saya nyedot kotorannya di bawah kan. Gitu. Karena nyedot kotoran itu jadi saya cuma ganti. Tapi air aslinya ini kalau udah saya ganti, ini bisa sampai beberapa bulan jernih terus. Hanya kotorannya aja yang ke bawah. Kotorannya ke bawah, tidak naik ke atas. Gitu. Karena kalau logika saya, semakin dalam kolam atau semakin tinggi kolam atau semakin tinggi akuarium, apabila ada kotoran ikan, kotoran itu nggak akan maksudnya nggak tergantung juga antara harus tergantung juga, maksudnya harus tergantung ukuran kolam juga, ukuran kolamnya juga termasuk ya. Jadi misalnya 1x2 tingginya 1x20 1 meter 20, terus lebarnya 1 meter, itu panjangnya 2 meter. Jadi kotorannya aman, nggak usah pakai filter. Saya nggak pakai filter sama sekali, itu nggak pakai filter saya. Tuh, saya nggak pakai filter, saya tidak ada filter, hanya mengandalkan sentuhan tangan terhadap air yang saya gunakan ini. Kalau dia masih tidak bau ya, masih seger rasanya tuh ya. Ada rasa air itu kan seger ya, rasa air itu seger. Terus rasa air itu istilahnya itu nggak bau gitu, tapi dia seperti seperti air dari bau tanah seperti itulah. Nah itu saya anggap masih bagus, sangat bagus, dan menurut saya pH-nya juga aman. Dan ikan ini juga mungkin beda ya, rainbow saya memang saya latih buat untuk pertahanan fisik, termasuk pakan juga. Jadi suhu ekstrim atau air yang ekstrim sekalipun, itu saya alhamdulillah dulu waktu pernah kejadian ke Surabaya. Saya ke Surabaya itu hampir seminggu, dan ikan ini saya titip ke temen itu, kasih makan 2 kali sehari. Tapi karena kebetulan teman saya itu kan security ya, jadi waktunya itu sampai nggak ada, jadi cuman 2 kali kasih makan, besoknya sampai 3 hari dia nggak sempat kasih makan. Dan airnya juga nggak ada masalah, aman gitu. Tapi pas waktu kolam yang lain di akuarium ini airnya tetap aman, bersih, jernih seperti ini, cuman ikannya nggak makan. Saya telepon dia untuk ngasih makan, saya suruh ambil cacing, kasih sekitar 5 cm lah, 5 cm cacing, 5 cm panjangnya, 5 cm itu satu blok gitu, patahin. Saya bilang kasih semua ke dia, dan tinggal nggak apa-apa, kasih semua ke dalam akuarium ini. Terus ke kolam-kolam lain kasihkan patahannya tuh sebesar jarimu aja gitu, sebesar ruas jari besarnya, potongannya aja, saya bilang sebarin semua. Nah alhamdulillah, insya Allah sampai sekarang ikan saya kok jadi terlatih kuat gitu. Maksudnya saya pergi kerja
saya kasih pagi, terus malamnya mereka kelaparan, mereka tidak gimana gitu, tidak sini gimana, emang sih kempes ya, kadang-kadang ada yang kempes gitu saking ininya, tapi tetap saya kasih gizi. Kalau dia udah bener-bener lemes itu saya gunakan pakannya itu bukan cacing. Kalau ikan udah lemes karena kelaparan, udah nggak sanggup lagi dia untuk makan banyak, itu saya ambil pakannya yang namanya burger diskus ya, saya kasih yang warna biru, khususnya warna biru karena dia lebih lembut ya, maksudnya halus gitu pakan ini, jadi nggak seperti cacing masih seret. Kalau di mereka telan tuh masih seret, kalau ini enggak, jadi cincangan dagingnya tuh halus-halus saya kasih. Nah itu mereka sudah dapat makanan itu aja, udah itu saya aman, jadi saya nggak khawatir. Ini kebetulan tinggal beberapa indukan yang biang ya, seperti Rainbow Bosmani ekor kuning, terus Bosmani gendut. Sekarang yang lagi banyak ini saya nggak merencanakan, sebenarnya nggak merencanakan banyaknya ikan beberapa ikan gitu, enggak. Pokoknya saya tetap kawinkan, tapi durasi banyaknya itu ternyata di peacock. Jadi peacock itu benar-benar luar biasa. Di kolam ini aja masih ada sekitar 200 ekor lagi, 200 ekor lebih peacock. Kecil-kecil masih anakan. Yang rainbow saya itu 120 anakannya. Jadi saya campur satu, jadi satu anakan rainbow, peacock, rainbow gendut, sama rainbow yellow, yang kuning itu, yang ekor kuning itu tuh, yang sana tuh, ekor kuning itu. Nah, gitu. Saya satu karena saya terbatas kolamnya, jadi saya memanfaatkan sumber sebaik-baiknya ya, karena terbatas.